Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ashabihi kutiban al-badrina muhajirin wa ansar radhiyallahu anhum ajma'in wa ila hadratil jami'in wal mursalin wa ulil azmi min ar-rusuli wal anbiya was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in ala dikkatil muqarrabin wa khususan rasulul bayan al-falkan wa ila hadratil jami'in ya ba'ina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'a rabbana sallallahu وجميع رسله وقرآنه وأزواجه وأتباعه وجميع تعمد من تعلق به وإلى حضرة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا علينا الكتاب الشيخ الزهري ومؤلف في هذا الكتاب الشيخ إبراهيم إسماعيل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفاعة والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم. اللهم إنك أنت تعلم ولا أعلم. اللهم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنزه عن النذير والقرين المقدس عن الوزير والمعين المتعالي عن النديم والقديم المبرئ عن الزوج والبنات والبنين الذي خلق سبع سماوات وسبع أراضين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدانا إلى الإسلام
itu diawali di hari Rabu. Hari apa? Rabu. Sebagaimana keterangan di dalam sebuah hadis yang dituliskan di dalam kitab Ta'lim yang telah kita pelajari pada minggu lalu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'i illa wa qad tamma." Tidaklah suatu itu dimulai di hari Rabu. Dimulai dilaksanakannya di hari Rabu, kecuali dia telah menjadi sempurna, dalam artian insya Allah akan menjadi sempurna di akhirnya nanti. Oleh karenanya para ulama, di antaranya semalam adalah Al-Imam Asy-Syaikh Abu Yusuf Al-Hamdan. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau memulai setiap amal kebaikan itu dimulai dari hari Rabu. Kenapa demikian? Lianna yaumal arbi'a yaumun khuliqa fihi nur. Di hari Rabu itulah diciptakannya pertama kali cahaya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim disampaikan sebuah hadis panjang. Tercatat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Siapa nama asli Abi Hurairah? Siapa nama asli sahabat Abi Hurairah? Abdurrahman bin Sabrah. Beliau berkata bahwasanya suatu ketika Rasulullah memegang tangan saya. Jadi ini hadisnya salsal bisikli. Faqala, lalu beliau bersabda, Khalaqallahu azza wa jalla al-qurbata yawma sabt. Bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan debu atau tanah di hari Sabtu. Hadis ini tentang awal mula penciptaan alam semesta dan juga Nabi Adam alaihi salam. Sebelum diciptakannya Nabi Adam, Allah Ta'ala menciptakan terlebih dahulu alam semesta, yang dimulai dengan penciptaan tanah, dimulai dari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibala yawmal ahad. Kemudian dari tanah itu Allah Ta'ala menciptakan gunung, jibal, dari kata jabal. Kalau jibal berarti apa, itu bentuk apa? Kalau jabal mufrad, kalau jibal jamak taksir. Di hari Ahad, hari ini Minggu. Wa khalaqa syajara yawmal itsnain. Kemudian setelah gunung yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah pohon. Di hari apa tadi pohon? Yaumil Itsnain, hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumat tsulatsa. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dalam syarah kitab syarah Sahih Muslim kata Imam An-Nawawi, ma yasruhu bihi ma'aish, kehidupan, sesuatu yang bisa digunakan untuk kebaikan dalam kehidupan. Jadi diterjemahkan di dalam terjemahnya itu adalah mineral, segala bentuk unsur-unsur alam semesta yang bisa dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi mineral. Jadi Allah Ta'ala menciptakan mineral, unsur-unsur baik yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup itu di hari setelah. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Nah, ini tadi poinnya. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan cahaya di hari Rabu. Cahaya matahari. Karena pada dasarnya kalau kita belajar IPA, segala cahaya-cahaya yang ada itu adalah pantulan daripada cahaya matahari. Cahaya bulan, cahaya bintang itu adalah pantulan daripada cahaya matahari.
barulah Allah Ta'ala menyebarkan, menghamparkan binatang-binatang melata, makhluk-makhluk hidup di hari Kamis. Jadi dipersiapkan dulu tempatnya dengan sesuai sebagai bentuk rahmat Allah dan juga keadilan Allah sebagai Tuhan menciptakan makhluk, diberikan rezekinya, disiapkan dulu rezekinya, barulah makhluknya dihamparkan di hari Kamis. Selanjutnya di hari Jumat, wa khalaqa Adam alaihi salam ba'dal asri min yaumil jumu'ah. Barulah hari Jumat setelah asar, itulah diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Fi akhir khalqi, di akhir penciptaan. Ya, jadi setelah alam semesta dan makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Allah Ta'ala, barulah Nabi Adam diciptakan yang terakhir di hari Jumat ba'da'a asar. Berdasarkan dari hadis itulah para ulama yang tadi adalah Syekh Abi Yusuf Al-Hamdani menyatakan bahwasanya baiknya segala urusan itu dimulai di hari Rabu. Dikarenakan di hari Rabu itulah hari awal hari diciptakannya cahaya, keberkahan, diciptakannya kebaikan. Bayangkan anak Ustaz, jikalau kita hidup di alam ini tanpa adanya cahaya, tentunya akan kesusahan, tentunya akan menjadikan kita terbatas di dalam melakukan segalanya. Oleh karenanya di dalam hari Rabu diawali segala hal yang baik ya, karena tadi a'malil khair, perbuatan baik. Wa huwa yaumun nasir fi haqqil kufar, kebalikan daripadanya kalau baik itu bagi orang mukmin, fayakunu barokatan lil mukmin. Ya, bagi orang mukmin berkah, tapi wa huwa yaumun nasir fi haqqil kufar. Tapi bagi orang kafir yang tidak beriman, hari Rabu adalah hari naas, kata kita, hari sial, hari celaka. Semalam sudah Ustaz sampaikan di antara kisahnya yang menjadi dasar daripada pendapat tersebut adalah dalam kitab As-Sab'at fi Mawa'idil Baliyat, cerita tentang hal-hal yang berkenaan dengan angka 7, fenomena di balik angka 7. Cerita tentang hari Rabu, hari Senin, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Cerita di hari Rabu itu ada 7 cerita di dalam kitab itu yang berkenaan dengan azab-azab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Di antaranya adalah azab yang diturunkan kepada Fir'aun dan tentaranya, serta kaum Ad dan kaum Tsamud, yakni kaum Nabi Shalih. Berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hari Rabu. Di samping Nabi tadi menyampaikan di dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari panjang tadi bahwasanya hari Rabu itu adalah hari setengahnya cahaya, tetapi juga ada keterangan lain bahwasanya hari Rabu ini juga hari yang dicap tidak baik tapi bagi orang kafir, dicap hari sial tapi bagi orang kafir. Ya, maka sahabat bertanya, bagaimana demikian ya Rasulullah? Jadi Rasulullah ditanya, suila an-yaum tarbi'a faqala yaumun nahsin. Rasul ditanya, wahai Rasul, bagaimana hari Rabu itu? Nabi menjawab bahwasanya Rabu adalah hari celaka, hari sial. Bagaimana bisa demikian ya Rasul? Rasulullah menjawab bahwasanya Allahu Ta'ala Fir'aun wa junudahu fi wa ahlaka qauma 'ad wa Tsamud. Jadi Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya di dalam hari Rabu. Jadi naasnya ini, sialnya ini bagi orang kafir, bukan bagi orang muslim. Kalau orang muslim ditolong Allah Ta'ala, diselamatkan, berarti hari berkah, hari berkah.
Semalam juga sudah diceritakan bahwasanya pengikut Nabi Musa alaihissalam ketika menyeberang Laut Merah, sekarang disebut Laut Merah ya, Laut Merah itu berapa semalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun? 70.000 dalam cerita kitab tersebut. Jadi 70.000 Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang selamat dari kejaran Fir'aun. Oleh karenanya Ustaz, maka hendaklah di hari Rabu itu kita upayakan jikalau ada niat berbuat amal baik dimulai. Tetapi bukan berarti ini dikhususkan harus, bukan ya. Karena ketika ada niat baik itu hendaklah segera. Tetap mensegerakan kebaikan itu lebih utama. Oleh karenanya kalau misalkan khawatir nanti dia berubah niatnya, dia tahu dirinya sendiri ini kurang istiqomah, karena yang paling mengetahui seseorang itu adalah dirinya sendiri. Wah, aku kalau nanti tunda-tunda bisa berubah ini dan segera. Kalau itu lain ceritanya, itu lebih baik segera. Tapi kalau dia yakin bisa berkomitmen untuk memulai sesuatu itu di hari Rabu, maka adalah dimulai di hari Rabu. Oleh karenanya kalau kita sholat witir itu ada 2 pelaksanaan. Bisa kita melaksanakannya itu di akhir malam seperti yang terakhir. Dan itu memang sunnah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat malam diakhiri dengan sholat witir. Ini bisa dikerjakan bagi siapa? Bagi orang yang punya komitmen bisa continue istiqomah untuk bangun malam. Tetapi kalau bagi yang belum, masih meragukan kemampuan dirinya untuk bangun malam, maka laksanakanlah setelah sholat isya, setelah sholat ba'diyah. Setelah sholat ba'diyah, sebelum tidur, boleh. Dan itu yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Oleh karenanya, hendaklah kita ketahui kadar diri kita masing-masing di antara 2 itu. Ya, 2, bukan kampanye ya, 2 ya. Di antara 2 kondisi itu ya. Nah, pilih salah satu, tetap pilih salah satu ya, pilih satu, bukan kampanye ya. Jadi oleh karenanya itu kita ketahui diri kita sendiri ya, kita ketahui diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amma qadrus sabqi, halaman 39 baris kedua dari bawah yang ada kitabnya ya. Wa amma qadrus sabqi, dan sedangkan kadar atau batas, dan sedangkan ada kadar atau batas berlomba di dalam belajar, itu yang kita ajarkan semalam ya. Karena kita mencari ilmu, maka sabuknya, perlombaannya kita artikan di dalam belajar atau amal-amal yang lain kalau dinisbatkan dengan seluruh amal baik. Fil ibtida'i, di dalam permulaan, fil ibtida'i, di dalam permulaan, fakana Abu Hanifah, maka adalah Imam Abu Hanifah, fakana Abu Hanifah, maka adalah Imam Abu Hanifah, yuhki, beliau bercerita. Jadi ini pengarang kitabnya Asy-Syaikh Az-Zarnuji memberikan tata cara, kaifiyah, bagaimana batasan atau kadar di dalam memulai belajar, tetapi dengan konsep atau resep yang diamalkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi menyampaikan resepnya dari Imam Abu Hanifah, gitu ya. Al-Syaikh Al-Qadhi Al-Imam, dari Syekh Qadhi dan juga Imam Umar bin Imam Abi Bakr Az-Zarnuji.
dalam teks kitab kita ini memang begitulah adanya, kita baca seperti itu. Tetapi dalam sebuah penjelasan kajian yang disampaikan oleh Buya Yahya, bahwasanya ini seperti keterangan semalam, sama dengan keterangan Imam Abu Hanifah yang katanya meriwayatkan dari usaha beliau yang bernama Imam Iwamuddin Ahmad bin Abdul Rasid, bahwasanya itu disampaikan oleh beliau dalam kajiannya oleh Buya Yahya, itu adalah kemungkinan kesalahan penulisan kitab, ya, kesalahan penulisan kitab. Karena apa? Karena antara Imam Abu Hanifah yang meninggal kurang lebih tahun 150 Hijriah dengan imam-imam setelah beliau yang disebutkan ini jaraknya terlalu jauh. Imam-imam yang disebutkan ini itu setelah masa Imam Abu Hanifah. Bahkan di zaman Musannif, di zaman masa hidupnya Imam Al-Ghazali sepantaran masa koran, yaitu 530 Hijriah, 520-530. Kalau semalam dikatakan bahwasanya itu tidaklah mungkin seseorang yang hidupnya lebih dahulu dan meninggalnya lebih dahulu itu meriwayatkan dari seseorang yang hidupnya di belakangan, kan tidak mungkin. Jadi itu kemungkinan adanya kesalahan tulis yang aslinya itu bukan Abi Hanifah, tapi An Abi. Nah, ini kata ya dalam pengajiannya penyampaian bahwasanya ini saya sampaikan dari ayah saya ya semasa dengan beliau masih hidup, dengan ulama-ulama yang disampaikan ini, ya, yang disampaikan ini yaitu Syekh Umar bin Imam Abi Bakar Az-Zarqashi. Beliau meninggal tahun 530-an, dalam keterangannya begitu. Nah, itu baru masuk akal. Jadi oleh karenanya Ustaz, la'alla shawab itu bukanlah keterangan dari Imam Abu Hanifah, melainkan dari ayah pengarang kita, yaitu Syekh Az-Zarqashi. Annahu qala, bahwa beliau berkata, Syekh Umar bin Abi Bakar tadi berkata, qala masyayikhuna, berpesan guru-guru kami, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, yang bagi an yakuna qad rastabti lil mubtadi, semestinya adanya batasan berlomba di dalam mencari ilmu bagi pemula, mubtadi, ya, semestinya adanya batasan berlomba di dalam mencari ilmu bagi pemula, qadra ma yumkinu dhabtuhu, qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain, adalah sebatas kemampuan yang mungkin dia bisa menseriusinya adalah batas kemampuan yang dia bisa menseriusinya. Bagaimana ciri-ciri serius itu dalam belajar, dalam memulai suatu pembelajaran, bil i'adati marratain, dengan mengulangnya 2 kali. Dalam satu hari itu minimal dia bisa mengulang 2 kali. Jadi tidak perlu kita mulai itu Ustaz langsung banyak, tidak. Jadi bertahap, sekadar bisa diulang 2 kali. Kenapa demikian? Itu lebih menguatkan kepada pemahaman. Beda kalau dia sekaligus banyak tapi tak diulang-ulang, tak paham bisa jadi, tak dapat bisa jadi. Jadi oleh karenanya ada peribahasa itu, sedikit demi sedikit menjadi bukti. Diulang 2 kali, minimal belajar dalam 1 hari. Ini bagi pemula, ya, bagi mungkin adik-adik kita kelas 1, ya kan? Atau mungkin yang belum pernah masuk pesantren, saudara-saudara kita di kelas 4 baru itu pemula. Tapi kalau sudah tingkatannya sudah kelas 3, ya, ke atas, ya, rata-rata itu bukan pemula lagi, itu sudah pro player, ya, sudah pro, ya.
Setiap hari ditambah jadi 4, ya besoknya jadi 5. Nah, bertahap, ya, step by step, ya. Hatta annahu wa in qalas sabtu, sampai apabila sudah lama dia berlomba, ya. Perlombaannya tadi sudah lama, sudah jauh berjalan, sudah lama berjalan, ya. Sudah maksudnya dia itu sudah bukan lagi pemula. Wa katsura, dan menjadi banyak pembahasannya, wa katsura, dan menjadi banyak pembahasannya. Yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain. Yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain. Tetap memungkinkan dia serius mengulangnya 2 kali. Tetap memungkinkan dia serius mengulangnya 2 kali. Tetap. Jadi kalau tadi pertama mulai dia dapatnya sedikit, tapi dia ulang 2 kali. Ketika belajarnya sudah bertambah hari, bertambah lama, dan juga pelajarannya bertambah, tetap menunjukkan keseriusan itu mau mengulang pelajaran. Minimal di sini 2 kali. Selesai belajar, pulang sekolah jam 3:30, istirahat setengah jam, sholat asar jam 4. Setelah asar, mengulang pelajaran yang tadi dipelajari sampai jam makan malam, setengah 6 makan, atau jam 5, sampai jam 5 persiapan mandi dan sebagainya. Kemudian nanti belajar malam, setelah kegiatan semua selesai, ada belajar mandi, diulang lagi. Nah, itulah baru namanya belajar, diulang 2 kali. Kalau seperti ini anak Ustaz, insya Allah ilmunya melekat. Ditambah lagi di dalam setiap mengulang itu nilai keberkahannya ada. Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan di setiap dia mau mengulang. Mungkin ketika berjumpa dengan ustaznya pahamnya 50%, tapi ketika dia mengulang naik jadi 70, mengulang kedua jadi 80, 90, bahkan mungkin 100%. Alhamdulillah. Oleh karenanya perlunya untuk mengulang kesungguh-sungguhan, ya, kembali lagi ke dalam kesungguh-sungguhan. Bukan belajar itu setelah belajar tutup buku, minggu depan baru buka lagi, bukan. Itu bukan belajar, ya. Itu cuma meninjau kembali. Kalau belajar diulang setiap harinya 2 kali. Wa yazidu birrifqi wa tadriji, dan dia menambahnya dengan pelan dan bertahap. Maksudnya kalau sudah mampu lebih dari 2 kali ditambahkan 3 kali mengulang dalam sehari. Ya, mengulang lagi dalam sehari 4 kali. Ustaz, tidak ada waktu, tidak ada kata tidak ada waktu bagi orang yang betul-betul ingin mencari ilmu. Kurangi main-main, kurangi tidur. Nah, itu konsepnya. Jadi orang yang betul-betul serius ingin mencari ilmu. Tapi kembali kalau masih permulaan, itu diupayakan 2 kali saja. Ya, dan kalau memang dia belum yakin dengan dirinya, ketika nanti ditambah banyak dia malah jadi down, tidak bisa istiqomah, maka alangkah baiknya cuma 2 kali ini tapi istiqomah. Ya, 2 tapi istiqomah. Konsep keberhasilan itu adalah istiqomah, meskipun sedikit. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa iqalla, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa iqalla, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang kontinu, yang langgeng, yang terus menerus, meskipun sedikit. Nah, itu kenapa dulu ada kisahnya itu. Bahwasanya suatu ketika baginda Nabi ini mendirikan sebuah seperti mihrab di Masjid Nabawi. Jadi pakai tikar itu kalau siang beliau buat untuk menghalang ada satir itu khusus seperti ruangan khusus untuk beliau beribadah. Ibadahnya lama, banyak. Masyarakat tahu, akhirnya berkeliling di sekitar Nabi Muhammad
adanya jenuh. Ya, nanti kembali ke pembahasan itu. Kenapa kita dianjurkan untuk bertahap dari sesuatu itu sedikit agar menghindari jenuh. Jenuh. Karena kalau sudah dihadapkan dengan sesuatu yang langsung banyak, contoh pertama kali ikut tahfidz langsung disuruh menghafal setengah juz atau 1 juz bahkan, ya langsung terbebani, tapi bertahap. Apalagi mungkin baru belajar baca Al-Quran, baru tahap Iqra, harus bertahap sesuai dengan kadarnya. Ya, sesuai dengan kadar, bertahap 2 ayat, 3 ayat. Kalau sudah lancar 1 halaman, kemudian 1 lembar dan seterusnya. Nah, bertahap. Karena kalau sudah dari awal dia itu sudah jenuh, sudah tidak senang di dalam hatinya, ini kata Buya Yahya sudah memutus 50% kecerdasannya. Jadi anak ustaz, konsep belajar itu berhasil adalah dari awal kita itu semangat, senang, betul-betul dia itu ingin belajar. Tapi kalau sudah dari awal belajar itu menghafal itu dijadikan beban, dianggap itu beban, sudah suntuk dia, itu sudah menghilangkan 50% kecerdasannya. Makanya di dalam sebuah syair yang tempoh hari di awal disampaikan, Fasil li nafsi kama asbahta tajhaluhu fa awwalul ilmi balun wa akhiruhu. Itu kan, usahakanlah untuk dirimu sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, belajar. Tapi ingat, fa awwalul ilmi balun wa akhiruhu. Usahakan mulai awal belajar itu kita iqbal, menghadap dengan penuh kesungguhan, keseriusan, kesenangan, semangat. Itu diusahakan di awal, ya. Memang betul-betul ingin belajar, niatkan yang betul, niat yang besar, jangan jadi beban. Wa akhiru, begitu juga dengan akhirnya, ya. Usahakan sampai akhir kita pun niat belajarnya betul, senang dengan belajar itu. Tapi kalau dari awal sudah dia tidak senang, sudah dia itu jenuh, sudah menghilangkan 50% kecerdasan. Apalagi kalau kecerdasannya memang 50%, hilanglah semua. Ya kan, 0. Wallahu a'lam.